Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, para pemakmur rumah Allah, yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang terkasih dan tercinta kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama yuk kita ucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segenap pujian hanya milik Allah, sanjungan pun kita alamatkan kepada Rabb penguasa tunggal di alam jagat raya yang fana, Allah yang masih saja memberikan ketetapan untuk kita menjadi seorang penyembahnya. Allah masih jadikan satu kesempatan untuk kita mengabdi kepada Allah, sujud kembali di hadapan Allah, dan ini adalah merupakan satu kurnia yang begitu besar, anugerah yang begitu dahsyat, karena tidak ada nikmat di atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh itu adalah nikmat paling utama dan unggul. Kalau tanpa iman, Islam, hidayah dan taufik dari Allah, sehebat apapun manusia tidak akan pernah haraganya mampu menjawab panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Suara lantang bapak muadzin tadi sudah panggil kita, menandakan dan mengisyaratkan Allah panggil. Suaranya beliau, tapi pemilik panggilan itu adalah Allah. Berandai-andai kita apabila Allah korsing saja di siang hari ini Allah tidak tetapkan untuk kita nilai kesinambungan iman, Allah copot Islam, Allah tidak modali dengan hidayah, bahkan Allah tidak bekali kita dengan taufiknya, maka raga kita yang begitu kuat, langkah kaki kita yang begitu mantap tidak akan pernah mengantarkan kita ke dalam Masjid Al-Amanah ini untuk kita jawab panggilan Allah kalau tidak ada iman, Islam, hidayah dan taufik. Betul Pak? Sekali lagi kita ucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Besar harapan kita, mudah-mudahan nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik ini tidak terhenti sampai siang ini saja. Namun yang kita harapkan kepada Allah, mudah-mudahan nilai iman, Islam, hidayah dan taufik ini insya Allah lestari dan langgeng sampai kita tutup usia kita, dijemput kita oleh al-maut kita masing-masing. Insya Allah Allah masih tetapkan kita menjadi orang yang beriman, orang yang masih menganut ajaran agama Islam. Insya Allah nilai semangat kita masih terus berkobar untuk sujud kepada Allah. Mati kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, borong amal-amal soleh. Insya para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa puluh menit ke depan insya Allah kita akan tambah pemahaman kita tentang ajaran agama Islam.
kita akan perluas lagi wawasan kita terhadap ajaran agama Rasul. Karenanya niatkan kita beriktikaf. Iktikaf nggak perlu sampai bermalam, tidak perlu sampai belasan jam, hanya duduk sejenak saja di dalam rumah Allah, kemudian kita niatkan i'tikaf, maka pahala sunnah pun Allah siapkan untuk orang-orang yang pandai memakmurkan rumah Allah. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil. Sudah kita tancapkan niat kita untuk iktikaf selama keberadaan kita di dalam rumah Allah Masjid Al-Amanah ini. Insya Allah kucuran kebaikan, rahmat dan kasih sayang Allah akan terus Allah berikan kepada kita sampai kita tinggalkan ini tempat. Maha dahsyat Allah memberikan nilai kebaikan kepada orang yang berada dalam rumahnya. Meskipun nanti di pertengahan pembicaraan saya jamaah sudah diserang rasa kantuk lagi, bersandar selonjoran, orang Betawi bilang nguap, disusul dengan bismika Allahumma ahya wa bismika, tidur. Saya mau tanya, kira-kira kebaikan dan juga pahala Allah tetap kasih atau Allah portal? Tetap Allah kasih. Kenapa? Karena saat ini kita berada di dalam rumah Allah. Kegiatan yang sedang kita juangkan adalah kegiatan yang disebut dengan i'tikaf. I'tikaf. Namun kalau pertanyaannya ilmunya didapat atau tidak, ya tidak. Sebab terlewatkan, pules dia ternyata. La haula wala quwata illa billah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salam hormat dan ta'zim untuk seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid, dari penasehat pembina sampai ketua yayasannya, ketua DKM dan seluruh jajaran-jajaran yang ada di bawahnya. Kita doakan mudah-mudahan seluruh dewan pengurus dan terlibat dalam struktur organisasi Masjid Al-Amanah ini, termasuk sang muadzinnya, para imam-imamnya, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dewasa ini kita menyaksikan sudah maraknya manusia-manusia pecinta Nabi, pelantun solawat, pendendang salam kepada Rasul, bertambah hasratnya, meningkat potensi dan daya mahabbahnya saat memasuki bulan Rabiul Awal. Kenapa demikian? Karena mereka tahu di bulan itu, bahkan di malam 12 Rabiul Awal adalah di mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan dan memunculkan junjungan alam. Sebab terciptanya alam semesta ini karena bayi yang baru dilahirkan di malam 12 Rabiul Awal. Siapa dia? Pemimpin sejati umat Islam, Rasul yang sangat peduli kepada umatnya, dan Nabi yang begitu perhatian kepada seluruh pengikutnya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tadi sebelum dan menjelang kita melakukan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat, bahkan sebelum dikumandangkan iqamah, disampaikan informasi oleh pengurus bahwa masjid ini menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Kamis, kalau saya tidak salah dengar, 19 September 2024. Dan masjid sana pun mengumumkan, musola mengumumkan, majelis-majelis taklim pun memperingati Maulid Nabi. Di setiap lingkungan kerja, lingkungan kantor tempat kita bertugas dan beraktivitas pun ikut merayakan dan membesarkan peringatan hari kelahiran Rasul. Sampai rumah-rumah pribadi yang pemiliknya sangat cinta kepada Nabi, mereka mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya,
Apa yang dituju oleh orang yang senantiasa memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ia tuju adalah hanya menginginkan rasa cinta mahabbahnya kepada Nabi terus meningkat. Orang kalau sudah cinta susah. Makanya orang bijak ada bilang yang paling sulit memberikan nasihat itu adalah kepada orang yang sedang jatuh cinta, lagi kasmaran. Dibutakan matanya oleh cinta. Berlebih lagi cinta kepada Rasul adalah cinta yang hakiki, bukan cinta yang imitasi. Kita masuklah ke materi. Cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah cinta di atas segala-galanya. Cinta yang kita letakkan pada tempat yang paling atas, pada peringkat yang paling unggul. Dalam hubungan horizontal kita hablum minan nas kepada sesama, tidak ada cinta seseorang mengalahkan kepada cinta kepada nabinya. Ustadz, kita ini diperintah oleh Allah, suami cinta kepada istri, istri pun sayang kepada sang suaminya. Betul Pak? Pak, hei, pada kemana Bapak saya panggil? Jamaah. Wah, ada tuh suaranya. Alhamdulillah. Kalau orang tanya, Bapak sayang nggak dengan istri Bapak? Bapak jawab apa? Wajib sayang, bukan hanya sekedar kata sayangnya, wajib. Sifati sayang itu adalah menjadi hal yang patut keniscayaan, wajib sayang. Kalau ibu ditanya, Jeng, sayang nggak sampean kepada suami sampean? Jawabnya, cinta, bukan sekedar cinta, patut cinta. Suami ke istri sayang, istri ke suami pun cinta. Orang tua kepada anak sayang, anak ke orang tua cinta, peduli dan perhatian. Wajib menjadi seorang anak kepada orang tuanya, curahkan rasa kasih sayang habis-habisan. Meskipun demikian tak mampu menggantikan jasa daripada orang tua kepada seorang anak. Betul Pak? Wajib. Tapi kalau cinta itu dibandingkan dengan cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf ribuan kali maaf. Jangankan untuk mengungguli, sebanding pun tidak. Setara pun masih dari kata jauh. La haula wala quwwata. Cinta dia bikin maulid di bulan Rabiul Awal. Makanya kemarin Masya Allah di malam 12 Rabiul Awal, hari Ahad malam Senin kemarin ya Pak ya, hari Ahad malam Senin, hari Seninnya 12 Rabiul Awal 16 September. Alhamdulillah pemerintah kita memberikan tanggal merah untuk apa? Umat Islam, pesannya adalah umat Islam renungi hari ini adalah pemimpin sejatimu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 20 April 571 Masehi, 14 abad yang lewat, 1400 tahun yang silam, adakan renungan, perbanyak sholawat. Wah, itu bukti tanda cinta. Sebab kaidah cinta berbunyi, bazlun nafsi fi ridal mahbubi wa itharuhu an kulli mashubi. Dalil orang bercinta itu mengerahkan segala bentuk apa yang ia miliki, mencurahkan semua daya dan upaya yang mereka miliki untuk merebut dan memperoleh ridhonya pihak orang yang kita cinta. Jadi waktu kita, energi kita, kesehatan kita, semua sektor yang kita miliki masih ada dalam genggaman tangan kita, curahkan untuk pihak yang kita cinta. Siapa dia? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Makanya orang-orang yang mendapatkan halawah iman, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Rasul bilang, menyampaikan di hadapan para sahabat, sahih, kualitas ini hadis sahih, tertera di Muslim, di Sunan Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, juga di dalam kitab Sahih Khuzaimah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada bilang begini Pak, thalathun man kunna fihinna wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara dan sifat manusia ini melekat pada hati diri seseorang di antara kalian,
maka hati tersebut pasti merasakan dalam hidupnya nikmatnya beriman kepada Allah. Apa saja perintah Allah serasa tak sulit bagi dirinya untuk menjalankannya. Larangan Allah serasa mudah, nggak ada yang berat larangan Allah. Kendati pun ia suka itu nilai kemaksiatan, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia sudah tinggalkan tanpa beban apapun. Nikmatnya beriman kepada Allah. Siapa mereka orang-orang yang dimanjakan oleh Allah dengan 3 sifat ini, sehingga jalan kehidupan Islamnya sangat mudah ia jalankan. Kenikmatan bertubi-tubi ia rasakan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mereka ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahumah. Ini yang menjadi materi kita. Siapa saja seseorang kalau sudah dia jadikan Allah dan Rasulnya adalah cinta yang prioritas, cinta yang senantiasa didahulukan berbanding dengan cinta-cinta yang mereka miliki, cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada keluarga, bahkan cinta sebagaimana orang-orang yang gila terhadap dunia, pangkat jabatannya, harta benda kekayaan dan juga kendaraannya. Kalau sudah dikatakan Allah dan Rasulnya, dia kalahkan semuanya. Seolah-olah tidak ada apa-apanya, tidak memiliki harga dan nilai kalau sudah berbicara cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Dan ini dipraktekkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Julaibib, Pak. Ini saya mau berkisah sajalah, Pak. Tuh satu suaranya, Pak. Jamaah, alhamdulillah. Pokoknya setiap saya panggil Bapak harus nyaut. Insya beli baut di pasar Duren Sawit. Yang saya panggil terus nyaut, saya doain mudah-mudahan banyak duit. Tuh, aminnya baru banyak, dipanggil tadi nggak nyaut. Urusan duit soalnya. Alhamdulillah. Ini saya mau berkisah. Ada seorang sahabat bernama Julaibib. Julaibib ini salah seorang sahabat Nabi yang Masya Allah dia punya nasib di dunia kurang seberuntung para sahabat-sahabat yang lain. Tapi Julaibib punya kecintaan kepada Rasul boleh diadu kalau kata orang Betawi bilang. Waktu, energi, kesehatan, kalau sudah Rasul panggil dan Rasul butuh keterlibatannya untuk dakwah Nabi, nggak ada kata enggak bagi Julaibib. Siapa nama sahabatnya, Pak? Julaibib. Dia nggak seberuntung sahabat-sahabat yang lain. Dia seorang budak, ayahandanya budak, kakeknya juga budak. Dia keturunan budak, hamba sahaya. Bicara harta, Masya Allah, miskin, nggak ada sesuatu yang ia miliki. Dia orang yang berkulit hitam. Bahkan di riwayat pun dikatakan dia adalah kalangan sahabat yang memiliki rupa yang cukup buruk. Tidak seberuntung kehidupan para sahabat yang lainnya. Sekali waktu Julaibib ini mendatangi Rasul. Begitu melihat Rasul, langsung Julaibib merapat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Seraya mengucapkan salam, salam kesejahteraan untukmu wahai Nabi. Salam penghormatan untukmu wahai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam ya Julaibib. Dan atasmu keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk. Ada apa Julaibib? Begini ya Rasul, dahulu aku pernah mendengar hadismu. Kau katakan di hadapan kami para sahabat-sahabatmu, Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila ansabikum. Kau katakan kepada kami, sungguh Allah tidak pernah melihat, menyaksikan, bahkan menilai diri dari seorang muslim dari sektor tampang rupa, cacat ataukah lengkap dia, atau bahkan dari sisi nasab dan keturunannya. Allah tidak melihat itu. Betul kata Rasul. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Lanjut dalam hadismu, kau katakan bahwa yang dilihat oleh Allah dari diri seseorang itu adalah amalnya yang baik dan tata rapi hatinya. Bukankah betul itu ya hai Rasulullah? Betul kata Nabi. Lantas ada apa? Oh ternyata Julaibib ingin menguji coba
hadis yang tempo lalu disampaikan oleh Rasul lalu kemudian masih berlaku sampai saat ini, sehingga Julaibib mengutip hadis Nabi lalu kemudian Nabi tanya, betul, lantas ada apa ya Julaibib? Begini ya Rasul, saya ini adalah sahabatmu yang usianya sudah cukup berumur, sementara sahabat-sahabat kami yang lainnya, teman seleting aneh Nabi, teman sejawat aneh, semuanya udah pada nikah. Jadi maksudnya Julaibib, ente juga pengen nikah? Tuh Nabi sigap tanggap langsung Pak. Cuman hebatnya Julaibib pakai bilang, mengutip hadis lalu kemudian ingin menguji coba kalau memang Allah melihatnya adalah bukan dengan tampang rupa, bukan soal nasab, bukan soal keadaan dan latar belakang strata sosial, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan juga amalnya, maka kenapa kok saya sampai saat ini belum dapat jodoh ya Rasul? Ngadu ceritanya sahabat Pak, belum dapat jodoh. Nabi langsung tangkap isyarat, oh jadi ente mau nikah Julaibib? Mau ya Rasul. Disusul sama Nabi pertanyaannya, lantas perempuan mana yang kau lirik sampai sejauh ini? Ada nggak perempuan yang Anda harapkan, Anda damba-dambakan, Anda cita-citakan sebagai pendamping hidupmu? Ada, oh ada, kata Julaibib Pak. Siapa dia gerangan? Wahai Julaibib, kata Nabi. Dijawab oleh Julaibib, itu loh ya Rasul, di ujung gang kota Madinah ada seorang anak perempuan perawan, cantik jelita, dan akhlaknya diketahui oleh semua Ansar, penduduk asli kota Madinah, akhlaknya yang jempol. Masya Allah, bukan akhlaknya yang jempol, dia rupanya juga cantik jelita, ayu, anggun. Siapa namanya? Ditegaskan lagi oleh Nabi, siapa namanya? Julaibib menjawab, Siti Atiqah ya Rasul. Boh Pak, Siti Atiqah itu divanya kota Madinah tempo lalu, perempuan yang paling cantik. Semua para lelaki tempo lalu jatuh pandangannya dan pilihannya apabila sudah cukup dengan dua kemampuan biologis dan ekonominya, maka dia akan pinanglah itu Siti Atiqah, bunga desa bahasa kita. Begitu disebutnya Siti Atiqah, akhirnya Rasul pun kaget. Ih, mantap Julaibib, biar kata ente demikian punya latar belakang, tapi ente punya selera soal perempuan high class Pak. Siti Atiqah Tibang Dian Sastro, Ayu Ting Ting aja mah lewat Pak. Divanya Arab, coba bayangkan. Ya Allah, betul Julaibib, ente taruh hati kepada Siti Atiqah. Iya ya Rasul, kau inginkan dia? Iya ya Rasul. Baik kalau begitu Julaibib, kau berangkat kepada ayahandanya, rumahnya di sana. Saya tahu, wah saya tahu. Maksudnya dipersiapkan, kalau memang ada duit dia mau siap-siap ngapel, ceritanya Julaibib Pak. Sudah tahu? Iya, sudah lama ya Rasul, saya satronin rumahnya. Kau berangkat ke sana, salamkan kepada ayahandanya bahwa aku, pertama poinnya, aku berkirim salam kepada ayahanda Siti Atiqah. Siap ya Rasul. Yang kedua, sampaikan kepada ayahandanya bahwa aku meminang putrinya yang bernama Siti Atiqah. Begitu disampaikan poin kedua, ternyata Julaibib mulai redup Pak semangatnya. Ya Nabi, saya sebut Siti Atiqah, tapi kenapa kok engkau yang melamar? Ditanya sama Rasul, kenapa engkau begitu? Ya Rasul, Siti Atiqah maksudnya untuk saya, kenapa engkau yang minang? Santai dulu Julaibib, poin kedua ini akan dilanjut dengan adanya keterangan di poin ketiga. Aku meminangnya, tapi kupinang untuk engkau, bukan untuk diriku. Baru senyum lagi Julaibib Pak. Oh, alhamdulillah. Berangkat jalan sampai di rumahnya ayahanda Siti Atiqah, diketok pintunya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Gak ada jawaban. Dari luar melihat ada gerakan di dalam sambil melebarkan itu hordeng dari balik pintu. Belum terjawab, namun sudah bertanya, siapa di luar? Saya Julaibib. Seorang pemuda nggak punya uang, miskin, dirinya budak, bapaknya budak. Julaibib, ada apa? Pintu belum terbuka. Komunikasi
masih terhalang dengan pintu yang masih tertutup. Pintar cerdas Julaibib, dia langsung katakan, wahai bapaknya Siti Atiqah, ketahuilah kedatangan saya atas utusannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya datang bertandang ke rumah bapak, perintahnya Nabi. Begitu disebut oleh Julaibib keterangan, ini aku datang karena Rasul, langsung dibukain grendel pintunya, Pak. Oh, ente Julaibib datang karena Nabi, yuk silahkan masuk, duduk di tempat yang kau suka. Tuh, begitu cara para sahabat memuliakan apabila sudah sesuatu tersentuh dengan kalimat Nabi, Rasul dan Muhammad, langsung memuliakannya. Ayo silahkan duduk silahkan Julaibib. Mau minum apa? Orange juice? Buah, seumpama masih ada dulu orange juice gitulah Pak ya. Mau minum apa? Enggak, saya ingin menyampaikan hanya 3 poin aja. Apa 3 poinnya? Pertama, kedatangan saya karena perintah Nabi dan Rasul berkirim salam kepadamu wahai bapak. Senang Pak, senang dapat salam dari Nabi. Kan presiden, sebagai contoh Pak Jokowi siang ini menyampaikan salam kepada kita sekaligus memberikan 1 unit sepeda listrik Pak. Dari istana, duta dan delegasinya datang ke rumah kita. Bapak Fulan bin Fulan ya, ini dari Pak Jokowi berkirim salam kepada bapak. Senang nggak kira-kira Pak? Ya RI 1, presiden, nabi, pemimpin dan juga presiden kan di Madinah. Masa jabatannya 23 tahun, 13 Mekah, 13 tahun Madinah. Berbinar-binar matanya ayahanda Siti Atiqah. Yang kedua, ayahanda Siti Atiqah pun melamar dan meminang putrimu yang bernama Siti Atiqah Bapak. Ya Allah, Julaibib ente bener nih datang kemari karena memang Rasul perintah, kemudian Rasul juga berkirim salam untuk saya, bahkan Nabi menginginkan putri saya bernama Siti Atiqah. Mimpi apa saya semalam Julaibib? Senang alang kepalang Pak. Betul Bapak, Rasul meminang putri Bapak bernama Siti Atiqah, disusul sama Julaibib, masih dalam keadaan yang begitu gembira bapaknya. Poin ketiga disampaikan sama Julaibib, tapi pinangan Rasul dan lamaran Rasul untuk saya Bapak. Langsung yang awalnya senyum itu ayahanda Siti Atiqah ditekuk mulutnya dan ditekuk juga mukanya Pak. Yang benar Julaibib, pinangan Rasul tapi untuk engkau. Iya, mulai mencari alasan. Bagaimana ya Julaibib, anak saya ini baru selesai SMA, katanya baru mau masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Pak. Ini sih improvisasi saya, artinya adalah menolak secara halus. Nantian deh, masih kecil banget, dia katanya juga mau kerja dulu. Bapak, jadi gimana hasilnya? Pertegas dengan jawaban Bapak. Ya salamkan kepada Rasul, sementara ini kami tidak bisa. Baik kalau begitu. Wah, ngambek ceritanya Julaibib Pak. Pulang langsung, segera ingin melapor kepada Rasul. Begitu tinggalkan itu rumah, ternyata selama perbincangan ayahanda Siti Atiqah dengan Julaibib, Siti Atiqah pun kuping Pak, curi dengar dari bilik kamar. Keluar Julaibib, lompatlah Siti Atiqah dari dalam kamar. Ayah, siapa dia yang datang? Julaibib. Atas dasar siapa dan siapa yang memerintahkan? Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa yang Rasul sampaikan melalui dutanya, delegasinya bernama Julaibib? Pertama, ayah senang dapat kirim salam dari Rasul. Yang kedua, engkau katanya dipinang juga oleh Rasul. Yang ketiga, pinangan itu nggak berlaku dan untuknya Rasul, tapi untuknya Julaibib. Lantas apa jawaban ayah? Jawaban ayah ya, masa engkau berdamping dengan seorang Julaibib? Apa kata Siti Atiqah? Anak yang solehah, cantik jelita, rapih mukanya, rapih pula hatinya. Wahai ayah lautan baktiku, tidakkah pilihan seorang nabi untuk umatnya itu pasti pilihan yang terbaik? Bukankah Rasul sudah memberikan dan mengarahkan nasibku akan berdamping dengan seseorang yang memang itu adalah hasil dari tunjukan Nabi? Wahai ayah, relakan aku untuk berdamping dengan Julaibib, sebab ini adalah pinangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun peruntukannya bukan untuk Rasul tapi untuk seorang Julaibib. Aku kenal siapa Julaibib.
Begitu hai ananda sayang. Iya ayah, tolong segera susul itu Julaibib, jangan sampai hasil laporan yang tadi kau putuskan didengar oleh Nabi, bahwa Nabi sudah pilihkan Julaibib akan berdamping denganku, maka nantinya Rasul akan kecewa dengan kita. Langsunglah berangkat. Bah, ngibrit pak, langkahnya getap, orang betul bilang, hampir sedikit berlari. Ayahandanya Siti Atiqah di ujung jalan terlihat, tinggal sekali belokan lagi Julaibib bertemu dengan Rasul. Langsung ditambah kecepatan, betul-betul berlari kali ini. Baru kemudian dipanggil, Julaibib, Julaibib, sini. Begitu nengok Julaibib, ngelihat, oh ayahandanya Siti Atiqah, masih ngambek pak. Iya pak, ada apa sih? Cia, bukankah tadi bapak sudah bilang bapak belum mau memberikan kepada Rasul meskipun peruntukannya untukku, itu ananda bapak Siti Atiqah. Sini dulu. Kenapa? Setelah kami mengadakan rapat kilat, buat ternyata ada musyawarah rapat kilat, kami menerima lamaran dari Rasul meskipun untuk ente Julaibib. Betul bapak? Iya. Sampaikan kepada Nabi. Langsung berangkat, tambah semangat lagi. Julaibib melapor kepada Rasul, ya Rasul, beres semuanya, beres. Rasul bertanya langsung, pak Julaibib, ente punya tabungan apa? Ente udah siapin maharnya? Nunduk malu, nggak berani angkat muka Julaibib. Ya Rasul, kalau kata Bang Haji Roma Ira masih satu nih baju kering di badan, nggak ada sesuatu yang saya punya. Baik kalau begitu, yang penting terkonfirmasi dulu Julaibib. Ente nggak punya? Nih ada tulisin memo. Pergi kepada Abdurrahman bin Auf, pembisnismen ulung pak, dari kalangan sahabat yang paling piawai dalam memutar modal lalu kemudian menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sayyidina Utsman bin Affan yang membebaskan sumur Raumah pemilik seorang Yahudi ketika paceklik datang, hanya satu sumur itu dibayarin, dibebasin oleh Sayyidina Utsman. Terakhir ke Abu Bakar As-Siddiq. Pergi ketiga orang ini minta bantu dan urangan tandia. Untuk apa? Untuk dana engkau duduk di akdun nikah. Memang kapan ya Rasul? Saya pilihkan di hari Jumat besok. Cepet pak. GPL kata anak sekarang, nggak pakai lama. Memo itu akhirnya dimasukkan ke dalam map, lalu kemudian map itu dikempit, kata orang Betawi bilang, di kata kiri. Siap ngedarin donasi pak, persis kayak panitia Maulid Masjid Al-Amanah, begini nggak? Donasi. Cuma ini ketiga orang aja dilihat oleh Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar. Kalau sudah Rasul yang meminta memonya dari Nabi, maka mereka semuanya langsung main banyak-banyakan bahasa kita. Terkumpul ya Rasul, ya sudah pergunakan. Berangkatlah. Belanja Pak Julaibib. Dia belanja jasnya, dia belanja dasinya, dia belanja maharnya. Tapi seketika saja saat Julaibib keluar dari pasar tempat ia belanja untuk kelengkapan dan kesempurnaan hari akdun nikahnya, saat itu Julaibib melihat ada kepulan asap. Kepulan asap yang menandakan bahwa oh ada peperangan. Bertanya kepada salah seorang sahabat yang ada di sekitarnya, ada apa mas? Oh itu. Tiba-tiba saja kafir Quraisy mendadak sontak menyerang di tapal batas kota Madinah. Mereka hampir merangsek masuk ke dalam kota Madinah kita. Lihat Julaibib, apa pertanyaan yang lebih awal dia lontarkan kepada orang yang ada di sebelahnya? Lantas bagaimana keadaan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Modal cinta apa? Enggak bertanya ayahnya, padahal ayahnya ketika itu dalam sebuah riwayat masih hidup, ibundanya pun masih menjadi seorang budak. Enggak ditanya orang tuanya, bagaimana keadaan kalbu, hatinya Allah subhanahu wa ta'ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung menyusun strategi. Sebentar lagi pasukan kita akan menahan dari serangan kafir Quraisy yang sudah di tapal batas kota Madinah. Begitukah? Iya. Ini belanjaan masih diteng-teng pak. Dia masuk lagi ke pasar, lalu kemudian jas untuk dia akad nikah ternyata diganti oleh Julaibib dengan apa? Baju perang. Dasinya ininya itu diganti dengan apa? Dia beli itu pedang. Terakhir maharnya yang dia udah siapkan
untuk dia lingkarkan cincin di jari manisnya Siti Atiqah ditukar dengan apa? Kuda perang. Begitu sudah digunakan, dipakai, digenggam itu pedangnya, terakhir dia lompat ke punggung kuda, dia pecut pantat belakang itu kuda, dipacunya itu kuda, langsung menerobos. Saat itu Rasul masih mempersiapkan pasukannya, tapi karena melihat ada serangan dari kafir Quraisy Mekah, maka Julaibib memilih adalah medan laganya Allah berbanding dari seorang yang putri cantik jelita ayu Siti Atiqah. Diterobosnya sampai para sahabat yang lainnya melihat itu Julaibib kok lebih awal. Dia langsung masuk di dalam pasukan yang begitu banyak dikerahkan oleh kafir Quraisy, dan pemuka-pemuka yang lainnya pun ikut turut. Begitu dilihat oleh para sahabat, disampaikan kepada Rasul, tapi kabar itu dalam sebuah riwayat tidak sampai kepada Nabi, sehingga Nabi tidak mengerti bahwa yang ikut turut menghadang lajunya serangan dari kafir Quraisy Mekah adalah sahabat-sahabat yang lain, bukan dari Julaibib. Terang. Singkat cerita, Julaibib akhirnya tertebas di bagian bahu kirinya, bahkan anak panah sebanyak 2 buah menghujam punggung belakang kanannya. Setelah Julaibib berjuang untuk Allah dan Rasulnya, menghadang jangan sampai musuhnya Allah melukai kekasihnya Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tebas juga belasan sampai puluhan batang leher lawan dengan piawainya. Jelek rupanya Julaibib, tapi silahkan nyalinya diadu, Pak. Miskin hartanya, tapi kaya kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu selesai peperangan, Nabi inspeksi, dilihat mana yang luka berat, luka ringan, semuanya diobati, mana yang syahid dikumpulkan lalu kemudian dikubur tanpa harus digantikan dengan kafan, disolatkan langsung dikubur. Begitu dilihat oleh Nabi siapa lagi yang sakit, Nabi mendengar ada suara Allah, Allah, seperti orang yang melirih kesakitan. Lama kelamaan suara ini didekati oleh Nabi ke sumber suara. Oh, seperti suara yang ku kenal. Tidak lama akhirnya Rasul melihat ada orang yang sedang bersandar di batu yang besar sambil mengucapkan Allah, Allah, menahan rasa sakitnya. Langsung Rasul melihat baju perang yang dipakai oleh Julaibib ternyata setelah kena tebasan pedang terbuka, Pak. Tinggal hanya kulitnya saja. Dari belakang Nabi lihat ini hitamnya tidak ada yang memiliki ini di Madinah melainkan Julaibib. Ini pasti Julaibib. Tapi pertanyaannya, kenapa Julaibib ada di tempat ini padahal besok Jumat dia mau akad nikah, dia mau mendapatkan nasib baiknya di dunia. Dipanggillah oleh Nabi, Julaibib, adakah engkau di sana? Julaibib, labbaika ya Rasulullah. Ya Rasul, aku yang di sini. Langsung Rasul, Pak, berlari kemudian meraih badannya Julaibib bersamaan dengan ambruknya badan Julaibib. Dipangkunya oleh Rasul, paha Nabi sebagai bantal kepalanya Julaibib. Kalau dulu Abu Bakar As-Siddiq, pahanya Abu Bakar As-Siddiq sebagai bantal untuk kepalanya Nabi, dan ini dibalik, paha Rasul malah dijadikan bantal untuk kepalanya Julaibib. Ya Julaibib, bertahanlah, sebab engkau sebentar lagi akan akad nikah. Lah, Allah wa rasuluhu uhib. Tidak, Allah dan Rasulnya ya Rasul, itu adalah kecintaanku yang paling utama, karenanya ku pilih tempat ini ya Rasul. La haula wala quwata. Meninggal dunia, Pak. Nangis Nabi, senyum, menoleh. Saat meninggal Julaibib, 3 raut muka Nabi, senyum, maaf, bersedih, meneteskan air mata, kemudian tersenyum. Tidak lama bersenyum, kemudian menoleh, buang muka. Kejadian ini dilihat oleh sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasul, saat kau tuntun talqinnya, dijemputnya itu rohnya Julaibib, kenapa kok ada 3 posisi raut mukamu yang kok tiba-tiba berganti begitu cepatnya? Ada apa ya Rasul? Aku menangis karena aku melihat nasib dunianya ini Julaibib nggak pernah senang, Pak. Bahkan sebentar lagi ia akan gembira, bersuka cita karena ingin berdamping dengan Siti Atiqah, perempuan tercantik di kota ini, wahai sahabat.
tapi dia pilih tempat ini. Cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya bahkan melebihi cintanya kepada Siti Atiqah. Udah terima beres, duit sudah terkumpul. Aku sedih melihat dia dari kecil selalu susah, tapi engkau tersenyum. Ya, aku tersenyum. Seketika saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham, informasi dan kabar kepadaku bahwa ribuan bidadari surga diturunkan oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan berebut menjemput roh kemuliaannya Julaibib. Ribuan bidadari surga, Pak. Tapi engkau akhirnya membuang muka. Ada apa ya Rasul? Aku buang muka saking terburu-burunya bidadari surga turun dan berebut untuk menjemput ruhnya Julaibib, sampai ada satu bidadari yang gaunnya akhirnya tersingkap. Kena angin tersingkap, keangkat, kelihatan betisnya, putihnya yang Masya Allah. Lalu kemudian aku buang mukaku, aku lemparkan, aku menoleh ke belakang. Aku tahu bahwa itu adalah miliknya Julaibib, bukan milik saya. Milikku sudah disiapkan oleh Allah, tapi ini miliknya Julaibib. Dibuang mukanya oleh Rasul. Ya alhamdulillah, seperti kita ya Pak ya. Alhamdulillah melihat anak perempuan yang kemudian cantik, berhasrat kita. Nadratul ula laka walaysa lakal akhirah, kalau kata Nabi. Yang pertama itu adalah rezeki dari Allah. Untuk pandangan yang selanjutnya itu adalah panah-panah setan, bukan pandangan yang kedua untukmu. Maka buanglah yang pertama, buanglah yang kedua. Yang pertama lewat sekelebat, orang betul bilang biarkan saja. Lalu kemudian buang sudah. Oh begitu Nabi. Iya, contoh Julaibib menjadikan Allah dan Rasulnya pada cinta yang teratas, peringkat yang paling unggul. La haula wala quwata. Baru orang mendapatkan nilai nikmatnya beribadah kepada Allah, manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang cerdas. Dan saya mengajak kepada seluruh para jamaah, kalau ingin kita menjadi orang cerdas, cerdas yang pertama adalah kita harus tanamkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para jamaah yang memburu kecintaan dari Allah dan rasa kasih sayang serta rahmatnya Allah, ketahuilah Ali Imran 31 mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada mereka yang menginginkan rasa kasih sayangku, cintaku turun kepada kehidupan mereka, maka sampaikan kepada mereka fattabi'uni, ikuti jalan engkau ya Rasulullah, cintai dulu engkau ya Rasulullah, senangi dulu apa yang menjadi keseharian dan aktivitas engkau ya Rasul. Baru datang rasa cinta Allah kepada orang tersebut, dan orang tersebut mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di momentum maulid Nabi yang Masya Allah masjid, musola semuanya semarak mengadakan, mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita untuk senantiasa menerjemahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat, jalankan sunnah, jangan sampai kita antipati dengan apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada satu pertanyaan, fadhal silahkan. Apabila tidak ada, kita tutup langsung majelis kita. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rasa cinta kepada nabinya, rasa mahabbah kepada rasulnya, yang bahkan mengalahkan cinta kita kepada unsur dunia apapun, pada suami, istri, anak, bahkan juga harta benda kita, pangkat, kedudukan dan juga jabatan, kendaraan yang kita miliki, aset yang kita simpan, semuanya dikalahkan oleh cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar, Allah tempatkan dan bariskan kita pada panjinya Rasulullah dan masuk ke dalam surga di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tempatkan kita fi firdausil a'la, di surga yang paling tertinggi, di surga Firdaus berdamping dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ala hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Muhammad Iqbal Haqqi Tamam dari Kampung Melayu Besar. Mohon maaf apabila ada ucap dan sikap kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.